أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat terbaiknya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak bisa kita tukar dengan apapun dalam kehidupan ini. Tidak bisa kita tukar dengan harta yang banyak, mobil yang mewah, kita tidak akan bisa menukarnya. Tapi anehnya, ada yang orang ingin hilang nikmat itu. Ialah nikmat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan masih bisa bernapas. Masih ada roh di dalam jiwa kita. Ini tidak bisa ditukar dengan duit sebanyak apapun. Tapi ada orang yang sengaja bunuh diri. Tidak senang dengan nikmat kehidupan karena persoalan kehidupan. Padahal sebagai seorang yang beriman, Allah sudah jelaskan kepada kita, inna ma'al usri yusra. 2 kali itu kalimat di dalam surah Al-Insyirah itu. Sesungguhnya setiap kesusahan, kesulitan, maka langsung itu setelahnya itu akan kemudahan. Semakin berat kesusahan yang kita alami, maka semakin besar nanti kemudahan yang Allah berikan kepada kita. 2 kali disebutkan di dalam surah Al-Insyirah itu. Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, apapun musibah yang ditimpakan kepada kita, maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwa musibah yang sangat berat yang ditimpakan kepada kita itu setelahnya pasti kemudahan yang sangat luas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmat Allah kepada kita. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan teruskan kajian kita yang berkaitan dengan ayat ke-27 surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kamu masuk ke rumah-rumah selain daripada rumah-rumah kamu. Hatta tasta'nisu, sehingga kalian beristighnas. Wa tusallimu, dan mengucapkan salam ala ahliha, kepada orang yang ada di dalamnya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu adalah lebih baik buat kalian, dan mudah-mudahan kalian selalu ingat dengan ini. Ini terjemahannya. Kemarin kalau tidak salah ayat ini sudah kita bahas. Dan ayat ini tentunya berkaitan dengan adab berkunjung ke rumah seseorang. Adab
bertamu ke rumah orang lain. Bagaimana seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau melakukan salah satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan wajib mengunjungi saudara-saudara kita yang beriman di saat kita punya kesempatan. Di saat kita punya kesempatan atau di saat saudara kita itu terkena musibah. Tetangga kita, saudara kita terkena musibah. Sehingga di antara ulama ada yang mengatakan wajib. Karena dalam sebuah hadis kita sering kita dengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sihr." Hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar, Imamul Muhadditsin, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan Imam Muslim. Itu dikatakan dengan muttafaqun alaih. Rasulullah SAW untuk memudahkan kita memahami sebuah ucapan beliau kasih perumpamaan, contoh. Beliau kasih perumpamaan atau contoh. Kata beliau, contoh orang-orang yang beriman itu dari sisi tawaddihim, saling berkasih sayang, saling membantu, saling menyatukan perasaan, yaitu kata beliau seperti jasad. Jasad ini saling membantu. Ya Allah, kalau kaki kanan kita yang maju, kaki kiri kita yang membantu, dia tidak maju. Kalau kedua-duanya mau maju, kada bisa berjalan. Ya kan? Kalau tangan kita yang melimbai ke muka, tangan kiri kita ke belakang, dia membantu itu. Saling membantu dalam jasad kita ini. Coba kalau kedua-duanya saling mau ke muka, iyalah, serba susah. Semuanya saling membantu itu dalam yang ada dalam jasad kita ini. Maka apabila jasad kita ini merasakan sesuatu yang menyakitkan, umpamanya tujucuk duri kah, iyalah, atau tujucuk paku yang kena itu di batis, tapi yang merasakan seluruh awak. Seperti itu sebenarnya Rasulullah menginginkan kepada kita setiap orang-orang yang beriman. Kalau ada saudara kita yang kena musibah, bukan saja dia yang merasakan kesedihan dari musibah itu, kita juga merasakannya. Seperti apa? Ya kita datangi lah, kita datangi, kita panggili, kita beri masukan-masukan yang berguna buat meringankan beban musibah yang menimpa kepadanya. Seperti itu juga kan jasad kita, yang kita obati itu pasti yang kena penyakit itu, sehingga yang lainnya akan menjadi merasa tenang. Ada hal-hal yang perlu kita sama-sama ingatkan, saling ingatkan tentang adab dalam berkunjung ke rumah-rumah saudara kita atau waktu kita mendatangi mereka. Yang pertama adalah tentunya dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas, tidak karena kada nyaman. Kadang-kadang itu ada atau ucap tuh lah, ya kalau lah kada nyaman seorang dia kada datang. Ikhlas karena itu adalah perintah agama. Ikhlas karena bahwa dia yang kena musibah itu adalah saudara kita. Dia yang ingin kita kunjungi itu adalah saudara kita. Ikhlas. Memang ikhlas ini tengalih pang sedikit. Tapi kalau sering kita latih, insya Allah keikhlasan itu akan mudah. Keikhlasan itu akan mudah dalam hati kita. Karena ikhlas itu andaknya di hati. Orang kada melihat. Walaupun kita ngomong ikhlas, tapi hati kita kada ikhlas, sama aja bohong. Dalam hadis yang sudah terkenal sekali itu, di dalam hadis Arba'in Nawawi itu hadis pertama ya.
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi segala amal itu apapun yang kita lakukan, termasuk kita berkunjung kepada saudara kita yang beriman, itu adalah sebuah amal yang perlu kebersihan hati, niat kita ikhlas karena Allah, karena itu saudara kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang ikhlas itulah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang melakukan dalam zahirnya kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya tidak ikhlas. Kita datang ke masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah perintah Allah dan Rasul, melaksanakan ibadah, kemudian sama-sama mendengarkan atau sama-sama bermudzakarah tentang Islam, bukan karena kada nyaman dekatnya umpamanya dengan masjid, atau kada nyaman karena yang memberi ceramah punya kawan, bukan, sama sekali tidak. Niat kita sama-sama ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah untuk memperkuat tali ukhuwah. Kalau itu bukan keluarga, kalau keluarga adalah silaturahmi. Kalau masih ada hubungan keluarga, kalau kita mendatangi ke rumah sesama muslim, itu niatnya adalah untuk memperkuat tali kekeluargaan. Tapi kalau bukan keluarga, artinya kada nasabnya, juriatnya, atau kada sepupu 2 kali, kan sepupu 3 kali kada, sepupu 4 kali kada, tapi dia seorang muslim, niatnya adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah, supaya hubungan keislaman kita, persaudaraan kita itu menjadi kuat, dan untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak kita untuk mendapatkan pahala niatnya? Boleh, supaya dapat pahala, karena itu adalah anjuran agama, ikhlas karena Allah. Cuman sekarang ini ziarah atau mengunjungi itu pinanya sesuatu yang sangat anggap langka lah. Biasanya kecuali ada keperluan hanya kalau sudah ada keperluan hanya datang. Coba orang-orang tua kita dahulu itu, walaupun kada ada keperluan mereka datang. Ada yang seminggu sekali mendatangi saudaranya. Walaupun kalau di kampung itu kami pakai jukung, pakai sampan pakai yuh, dari satu kampung ke kampung yang lain. Kadang-kadang bakayuhnya itu kada 10 menit, 20 menit, kada bisa 3 jam 3 jam bakayuh itu. Hanya mendatangi keluarga, hilang benar aja apa? Kita membawakan apa? Pisang kah? Walaupun kadang-kadang tungkul yang dibawakan tuh. Asal ada yang dibawa tuh nah. Ada yang dibawa. Subhanallah. Nah, sekarang ini kayaknya kalau ada keperluan kita hanya berkunjung ya. Kalau orang bahar itu kan budaya saling mengunjung itu agak terkikis sekarang. Padahal dulu fasilitas untuk itu sangat minim. Ya kan? Sangat minim. Dulu di kampung tuh orang yang berisi kendaraan tuh bisa dihitung dengan jari. Sekarang di kampung tuh orang yang berisi kendaraan di rumah tuh jarang 1. Bisa 2 kendaraan, bisa 3, ya kan? Tapi dulu budaya berkunjung atau mendatangi keluarga itu hanya semata-mata karena ingin mendatangi, karena apa-apa.
Itu luar biasa. Dengan fasilitas yang minim mereka bisa lakukan. Tapi sekarang dengan fasilitas yang luar biasa, itu jarang kita lakukan. Ada yang beralasan nyaman aja sudah ya di HP. Di HP sudah nyaman benar. Beda lah. Setiap kita melangkah, langkah kaki yang kita langkahkan itu dapat pahala. Beda. Pasti terasa kita beda. Nah itu jauh pergeseran budaya, agama, penerapan, melaksanakan perintah agama itu sekarang ini beda dengan yang dulu-dulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Nah ini seorang laki-laki dia menziarahi saudaranya di kampungnya yang lain. Jadi kada sekampung. Fa arsalallahu mudrajatahu malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid. Jadi Allah utus malaikat mendatangi orang ini, hendak mendatangi saudaranya tadi. Ujar malaikat yang menjelma menjadi manusia tentunya, kamu hendak kemana? Begitu ketemu di jalan lawan orang yang hendak menziarahi saudaranya tadi, kamu hendak kemana? Ujar malaikat. Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Dia menjawab, saya ingin menziarahi, mengunjungi, mendatangi saudaraku di kampung sini lah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbaha. Ujar malaikat, ikam mendatangi itu karena saudara ikam tukah ada memberi sesuatu lawan ikam. Cara bahasa kita hendak balas jasa kah? Kayak itulah. Ikam mendatangi itu ada hendak balas jasa kah lawan inya? Qala la. Ujar seseorang tadi tidak. Ghaira anni uhibbuhu fillah. Aku senang aja, cinta lawan inya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya akhan di sini bukan harus saudara kandung, tidak. Saudara seagama karena nakirah. Aku mendatanginya itu kada ada tujuan apa-apa. Kalau pang hendak membalas jasa kada. Kalau pang yang lainnya kada juga. Cuma karena aku cinta lawannya, sayang, senang lawan si Dinda. Qala fa inni Rasulullah ilaika. Ujar malaikat tadi, sebenarnya aku ini adalah utusan Allah mendatangi ikam ni nah. Apa tujuannya? Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku ingin menyampaikan bahwa Allah mencintaimu. Subhanallah. Kalau sudah Allah mencintai hambanya kayak apa lagi? Khaliqul khalqi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencintai. Karena apa? Kama ahbabtahu fihi, karena engkau mencintai saudaramu itu. Jadi orang yang mencintai saudaranya itu Allah akan mencintainya. Nah sekarang ini banyak hal-hal yang bertolak belakang dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang membuat seseorang tuh benci dengan saudaranya sesama muslim. Baik pun itu perbedaan status sosialnya kah, perbedaan pangkat kah, perbedaan kekayaan kah, dan sebagainya. Bilanya datang, wah Sidin ini pulang datang. Iyalah, padahal niat Sidin mulai rumah nak bayalang benar ya. Ya Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, dalam berkunjung itu di dalam Islam jangan terlalu rancak. Jangan terlalu sering kepada orang yang sama tanpa ada keperluan. Jangan terlalu rancak Pak. Kenapa? Ini terlalu rancak kena dulak. Ya lah, sehingga nang didatangi ini mengatakan Sidin tarus saja. Orang terganggu
maksudnya jangan terlalu sering itu yang menyebabkan orang itu terganggu. Isukan datang, kemarin datang pulang, hari-hari sehingga ini orang ini terganggu, orang yang diziarahi itu terganggu. Jangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, hadisnya sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, zur ghibban tazdad hubban. Apa artinya? Datangi orang yang lawas kada bertamuan lawan ikam. Orang yang lawas kada bertamuan lawan ikam. Tazid hubban, maka akan bertambah rasa kecintaan. 3 bulan sudah atau setahun, bahkan mungkin 10 tahun kada pernah ketemu. Ya kalau nah, itu zur ghibban tazdad hubban. Datangi. Nah, jadi jangan terlalu sering yang mengganggu orang yang diziarahi. Atau yang kedua, makna dari hadis ini adalah jangan terlalu lawas kalau bertamu. Jangan terlalu lawas. Mau ke sini bertamu 3 jam 2 jam, sejam jangan. Seperlunya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabar, kenapa? Keganangan lampian benar. Keganangan lampian. Ah, ya Allah. Kada pati lawas tuh. Sudah ya dah, permisi ya. Nyaman kala? Sini nak turun sudah. Jadi jangan terlalu lawas. Lawan datangi orang yang lawas kada bertamuan lawan kita. Lawas kada bertamuan. Zur ghibban tazdad hubban. Datangi orang yang lawas kada bertamuan, maka kalian akan kesenangan atau kecintaan itu akan bertambah. Tiap hari jangan. Jadi kayak apa aturannya? Ya, amunnya kau tuh sekali seminggu kah, atau sekali 2 minggu kah. Jadi jangan juga terlalu lawas. Duduk setumat bawa benderan, ya Allah. Boleh kayak lagi. Jangan menunggu sampai disuruh nyurang makanan. Mana nih ya anaknya nih? Apa? Kada keluar jalan. Karena di dalam Al-Quran itu kan gairah naudhina ina. Sahabat itu ditegur itu. Atau kalau jauh kota, umpamanya kalau kita tidak memungkinkan untuk menginap di rumah orang itu, ya kita nginap di luar lah. Jangan dipaksakan. Hanya kita ada punya teman lawas kada ketemu, sehingga pas ketemu umpamanya lo dibawainya ke rumah, ternyata rumahnya itu kada memungkinkan kita untuk menginap umpama. Jangan menginap. Walaupun lawas, ini dari sini di Jakarta, jangan ketemu tiba-tiba di airport, entah kenapa ya kalau. Nah, dibawanya ke rumah ya kita ke rumah kalau ada waktu. Kalau kita mau, jadinya pemalam aja sini, kalau bapak. Tapi dia kalau memungkinkan, jangan. Terima kasih banyak ya. Nah, yang ketiga adalah al-ibtiad anil awqat al-manhiyah anhu fi ziyarah. Jauhilah waktu-waktu yang dilarang untuk berkunjung. Ada waktu-waktu yang dilarang. Dalam surah ini nanti, dalam surah An-Nur ayat ke-58 nanti dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina aymanukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Jadi waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk menziarah itu ada 3. Min qabli salatil fajr, sebelum salat fajar. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, setelah salat zuhur. Orang mau istirahat.
Wa min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Maksudnya setelah salat isya itu kalau hendak jua kata ulama jangan lawas. Kurang hendak guringan. Kurang hendak guringan. Jadi sebelum salat fajar, setelah zuhur hindari itu, dan setelah salat isya. Ada orang yang kada hakun kalau didatangi malam karena siang sudah kelapahan. Ada seorang ulama kalau didatangi habis isya sini kena membuka lawang tuh bang. Karena sudah kelapahan. Apalagi petani yang di kampung siang sudah seharian bekerja ya kelak. Atau orang-orang di kantor siang sudah pusing begawi. Nah, jadi ada 3 waktu itu Al-Quran menjelaskan jangan. Jadi kalau gitu cari waktu yang lain masih banyak ya kalau lah. Masih banyak, kecuali adalah mengecualikan sudah dijanjikan pada dahulu ujar silin kena Mbak Isa datangi itu kan silin seorang yang ya Allah, atau sebelum subuh, tapi jarang banget sebelum subuh tuh. Ya Allah. Atau ujar silin habis zuhur kita datangi aja habis sholat zuhur, itu sudah berjanji ngarannya ya Allah. Kalau yang ada berjanji dari 3 waktu itu. Sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang hukum minta izinnya orang-orang dekat dengan kita. Asalnya kayak itu turunnya kata Ibnu Katsir. Karena ayat itu menjelaskan hina tada'una siyabakum minadh-dhahirah. Ketika kalian melepaskan baju-baju kalian dari waktu yang sangat panas. Artinya apa? Mereka ingin istirahat di waktu zuhur itu. Tapi ayat ini juga secara umum lawan kita, kecuali ada janji atau sudah sidin menjanjikan gitu. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibu semua orang-orang yang beriman termasuk ibu kita. Laqalla yawmun kana ya'ti 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa ya'tihi fihi baita Abi Bakrin ahada tarafain nahar. Falamma udhina lahu fil khuruj ila al-Madinah lam yaru'na illa waqad atana dhuhran. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha, laqalla yawman kana ya'ti 'ala Nabi sallallahu illa ya'tihi fi bait. Jadi Nabi itu kata Siti Aisyah radhiyallahu sering berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ke rumah Abu Bakar. Jadi kalau boleh berkunjung kapan? Ahada tarafain nahar. Jadi kalau Nabi itu antara subuh dengan zuhur, antara subuh dengan zuhur. Itu kalau Nabi datang kata Siti Aisyah radhiyallahu ke rumah kami, Nabi itu datangnya antara subuh dengan zuhur. Nah, ketika Nabi diizinkan untuk hijrah, Nabi itu datang siang, kada biasanya. Sehingga dalam sejarah itu kan Siti Aisyah tuh heran, kok Nabi datang biasanya kada waktu kayak ini, kok zuhur habis salat zuhur datang, habis waktu zuhur lah, karena waktu itu kan sudah salat habis salat, kok aneh gitu nah. Wa khubbira bihi Abu Bakar faqala ma ja'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi sa'at. Lalu orang-orang yang di rumah ini termasuk Abu Bakar tuh merasa heran. Pasti ini ada sesuatu yang penting nih. Pasti ada sesuatu yang penting. Sehingga dari hadis ini juga ulama menjelaskan kalau memang penting benar. Tapi ini kepentingan Nabi apa? Karena dijelaskan. Falamma dakhala alaihi qala li Abi Bakar. Manakala Nabi masuk ke rumah Abu Bakar, lalu Nabi ini berucap pada Abu Bakar nih, ukhruj man 'indak. Ujar Nabi, keluarkan orang-orang di rumah ini, keluarkan berataan. Qala ya Rasulullah, innama huma ibnataya. Wahai Rasulullah, ujar Abu Bakar, yang di rumahnya ada 2 orang anak perempuan kok. Yang satunya istri Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang satunya Asma, saudara Siti
Aisyah. 2 orang aja selain aku. Qala asy'arta annahu qad udhina li fil khuruj. Jadi ujar Nabi lawan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, kamu ini adalah merasalah, karena sebelumnya itu kan Nabi tidak diizinkan untuk hijrah. Setelah diizinkan dan sebelumnya itu Abu Bakar ingin hijrah berdahulu daripada Nabi. Nabi menahan. Ujar Nabi kainakin. Abu Bakarnya nak hijrah sudah ke Madinah. Melihat sahabat-sahabat lain sudah banyak yang hijrah, tapi ditahan oleh Nabi. Ujar Nabi, nanti aja, jangan bahasa kita tuh lah. Nah, waktu Nabi datang itu, Nabi bertakun dengan Abu Bakar. Ujar Nabi, asy'arta, wahai Abu Bakar, adalah perasaan ikam, jangan bahasa kita nih. Annahu qad udhina li fil khuruj. Aku datang ke sini nih hendak memadahkan bahwa aku sudah diberi izin untuk hijrah. Adalah kamu perasaan nang itu aja ke bahasa kita nih. Qala as-suhbata ya Rasulullah. Ujar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, berarti ulun kira bakawalan pian ka hijrah. Ulun ni mengawani pian ka hijrah. As-suhbah ya Rasulullah. Ulun mengawani pian ka hijrah. Qala as-suhbah. Maka ujar Nabi, ikam mengawani aku hijrah. Qala ya Rasulullah, inna indi naqataini. Ujar Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, ulun berisi 2 unta, 2 ekor unta. A'dadtuhuma lil khuruj. 2 unta ini sudah kusiapkan, aku hendak hijrah. Sudah kusiapkan. Fakhud ihdahuma. Maka pian seikong, ulun seikong. 2 unta ini. Qala, ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhadtuha bisaman. Wahai Abu Bakar, aku mau memakai unta ikam, tapi bukan karena pemberian, tapi aku tukari. Nabi itu hendak dibari oleh Abu Bakar tuh unta, aku tukari, ujar Nabi. Kenapa kon Nabi mun kita lah, pas benar tuh jar. Pas benar tuh jar. Nabi ini menghargai sahabat. Mintuha pulang, jauh bayangan bah. Kan sudah khidbah lawan sudah akad, cuman belum berkumpul aja lawan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Menghargai ini. Nah, ulun 2 ekor bisi unta, pian sebuting bawa ulun kada aja lah. Unta ikam tu tukari aja. Nah, bayangkan. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kita mun sudah akrab benar adalah apas benar menjalah. Coba Nabi menghargai lawan Abu Bakar radhiyallahu biasa. Allah. Ini hadis riwayatnya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, yang menjadi syahid atau mutabaqatul hadis lil hadath. Kecocokan hadis ini dengan yang kita bicarakan adalah datangnya Rasulullah SAW ke rumah Nabi pada waktu yang tidak biasanya. Al-Quran itu kan sudah menjelaskan, juhur jangan. Kenapa? Itu waktu kailul, waktu orang istirahat. Dan Abu Bakar merasa heran dari itu, karena ini adalah sebuah kepentingan yang luar biasa. Kepentingan yang luar biasa mendatang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita mendatangi itu, kita bertamu itu adalah supaya memberikan manfaat. Supaya memberi manfaat. Jangan kita bertamu itu hanya sekedar bermanfaat lalu hendak tertawaan aja, atau bertamu tuh main catur aja. Apa manfaatnya? Yalah, atau datang tuh anak bedum aja. Jangan. Itu kan ada manfaatnya. Kan ada manfaatnya. Atau hendak memendirakan yang ada faedahnya. Bahkan mungkin di situ kena terjadi hal-hal yang membawa dosa lainnya. Menggibah kah? Yalah. Nah, aku jangan ke rumah Sidin memadahkan benar si anu tuh menguya Sidin semalam. Nah, itu ngarannya anjur atar. Itu jangan baik. Jangan. Karena itu termasuk dosa-dosa yang sangat dibenci, sangat dosa-dosa besar yang memberatkan kita. Jadi kalau kita bertamu itu adalah supaya memberi manfaat.
Jadi muntung kita ini datang itu supaya memberi manfaat kepada orang yang kita datangi. Atau jar ulama ya tadi bawa apakah. Walaupun itu kada ada artinya bagi orang. Kita datang ke orang sugih umpamanya membawakan pisang setundun, asa kada ada artinya kalau lah bagi sidin orang lain. Tapi mungkin itulah menambah kecintaan. Tahadau, tahab dalam hadis itu kan saling memberi hadiah maka kamu akan mencintai. Saling mencintai. Mungkin sidin lawas kada makan pisang menurun masak mangkal sangat lah jangan banyak walaupun sidin sugih ya dibawakan pisang sesikat masya Allah. Kada ada artinya memang, tapi itu menambah kecintaan dan ini yang jarang sekarang terjadi. Nah, jadi kalau kita datang ke tempat saudara kita untuk bertamu itu adalah berikan manfaat kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Tazallu biha fin nar, ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib." Dalam hadis lain, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yalqalaha balan yarfa'u Allah biha darajat." Ujar Nabi, ucapan kita waktu kita ziarah itu jaga, berkunjung ke rumah kawan itu jaga ucapan. Jangan sampai ucapan kita itu membawa kepada dosa. Tapi jagalah sehingga ucapan kita itu membawa pahala. Datang ke rumah kawan, bayilang, niat bagus, sudah tata caranya bagus, sudah waktunya pas, sudah. Ya kalau tapi menyakitkan, ucapannya menyakitkan. Nah itu jangan. Ya. Yang menyenangkan, pas kawan tadi garing, kada tahu juga pada garing, pada datangnya sekalinya garing, sidin garing. Apa garing kamu jar? Tahu pindah panas dingin pang nih jar. Nah, anak semalam tetangga di rumahku panas dingin kayak ikam nih aja meninggal. Nah itu menyakitkan karena itu menyakitkan lawan yang didatangi. Seminggu sudah jar panas dingin, semalam tetangga di rumahku 3 hari jajar panas dingin meninggal. Itu menyakitkan. Niat sudah bagus, waktunya pas sudah, ya kan? Tapi ucapannya menyakitkan. Manang garing nang ini bilang, tak umur silin babanangar gitu. Ucapkan ucapan yang menyenangkan lawan sini. Ada bapak. Ini flu biasa aja, insyaallah ampih aja. Lancak aja kalau sudah nang itu. Ya kalau lah, ampih aja insyaallah. Ampih aja. Flu biasa aja insyaallah. Ampih. Aku doakan mudahan biar nakas ampih. Senang ada sidin? Senang. Tapi menang kayak orang tadi itu. Ada pak orang nang itu tuh. Ulun pernah menziarahi kawan dah rumah sakit. Kawan kan sidin nih. Berapa hari dah pian? Nih ulun berenai dah. Berapa hari pian sudah pak jadi rumah sakit? Seminggu sudah. Apa penyakit pian? Asal menyasak ke silang dada nih. Semalam ya, nang di RT kami itu menyasak kayak piannya juga. Kada berapa hari meninggal. Umah ulun ya Allah. Itu pak saya kita memanuakan ya, istilahnya memberi pulang. Biasa aja menyasak. Temen umur masih ada aja biar 10 tahun menyasak tetap hidup. Ya kalau umur masih ada aja. Sakit biar sama sidin bawa ke rumah sakit anak berobat, anak ampih ibadahakan Allah urut dada. Jadi mun kita bakawan tuh baiklah pengalaman pribadi itu bila kita bakawan tuh mun kawan ini pindah pemandir pada ibadah hulu aja di jalan melangnya orang garing itu pada ibadah jangan banyak pemandir lah kita doakan aja sidin kita supaya pemandir nong sidin senang aja pada ibadah hulu aja amang kata pian bisa turun jauh cepat ada karuan ini Allah. Nah itu jadi yang membawa manfaat lawan orang yang kita datangi itu. Atau tadi
Kita tadi datangnya hanya sekadar berada-mian aja, itu jangan. Hendak berlucuan aja, aku nak membalas sidin tu aja semalam mahal biulan rokok kau membalas, hari hendak berdatang sidin tu supaya sidin kalah. Jangan tu baik. Nah, kalah. Yang banyak orang mahal biu. Paham kalau mahal biu itulah kalau dalam bahasa Arab itu artinya tauriah. Jadi mahal biu itu kan orang halal biu aja. Dalam bahasa Arab tu ada baik. Tauriah artinya. Tauriah. Nabi kita SAW tu pernah itu melakukan itu dalam sebuah kejadian waktu sebelum perang Badar. Jadi Nabi di perjalanan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu beliau ketemu dengan orang Badawi lah yang tidak dikenal di perjalanan itu. Lalu Nabi ini bertanya lawan orang Badawi itu, Anda dari mana? Orang Badawi itu berkata, saya dari ini nih. Tahu Nabi ini bahwa ini kayaknya dari musuh nih, dari musuh. Lalu orang itu balik bertanya, Anda bang dari mana aja? Ya Nabi, ana minal ma, aku dari air. Jawaban Nabi itu ana minal ma, kata Rasulullah, aku dari air. Maksud Nabi itu aku diciptakan dari nah itu tauriah namanya. Jadi kata bapak aku dari Madinah ada. Itu tauriah. Tapi menghindari karena ada di situ tujuan. Menghindari hal yang tidak baik. Menghindari hal yang tidak baik. Tauriah itu boleh atau mahal itu boleh, tapi menghindari hal yang tidak baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa liyudhika bihan nas yahwi biha ab'ada mimma bainas samai wal ard wa innahu la yazillu an lisanihi ashadda mimma yazillu min qadamihi. Nah, ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi seorang hamba itu dia mengatakan kalimat nya kada bepandir, kecuali pandirnya itu tujuannya untuk orang tertawaan aja, gerakan. Jaga bahasa gitu apa ini ya? Belucuan, lucu. Apa di TV itu Rajin? Acara apa? Ada di TV itu orang berlucuan aja, tawaan aja. Ya Allah lah. Ada acara tuh. Hah? Nah. Itu sangat berbahaya ujar Nabi gitu. Apalagi baru lucuannya kalau TV Banjar itu apa ngaruhnya? Mahal biok apa? Ada di TV Banjar tuh. Ini ada itu. Pokoknya tatawaan aja bila menang. Itu ujar Nabi itu kada boleh. Apalagi baru lucuannya berdusta. Ya Allah, diulah-ulah berdusta-dusta. Nah. Wailul lilladzi yuhaddisun nasa kadiban liyudhikahum. Maka celakalah orang yang membuat orang lain tertawa padahal dia berdusta dengan inya mengucapkan tertawa ucapannya tadi dusta aja. Orang tertawaan rame tapi dusta. Dusta rame itu jangan lebih wailun, celaka. Yang keempat, yang kelima adalah mura'at awqat talabul ilm. Kalau kita hendak mendatangi orang tua, kita harus tahu waktu-waktu apa aja yang sidin bisa didatangi. Waktu-waktu apa aja sidin bisa didatangi. Jangan waktu sidin hendak tulak ke majelis taklim kita datangi, jangan. Baik pun itu nang menceramahi atau nang yang mendengarkan. Tahu sudah orang yang maghrib ni acang ada majelis taklim di situ nah. Datang sidin didatangi sidin tu kalau si kerja dia datang. Nah itu jangan. Jadi mura'at awqat talabatul ilm. Kita menjaga itu. Jangan sampai niat orang hendak belajar ilmu atau menyampaikan ilmu itu tertunda karena sebab kita datang ke rumah sidin. Ada beberapa hal lagi sampai ini aturan-aturan atau tata cara yang diajarkan oleh agama kita.
Ada 16 cara, 16 aturan cara kita berziarah, mendatangi atau bertamu ke rumah orang. Jadi sudah nomor 5 lah. Nah, nomor 4 tadi kalau kita datang jangan berpander nang kada bermanfaat. Jangan membawa nang kada bermanfaat. Itu nomor 4-nya. Nomor 3-nya jauhi waktu-waktu yang dilarang. Zuhur, setelah zuhur, sebelum subuh, setelah isya. Yang keduanya jangan terlalu rancak hari-hari. Nah, para ulama menjelaskan mungkin seminggu sekali kah atau 2 minggu sekali kah. Jangan juga terlalu lawas pulang. Nah, yang pertama tadi adalah niat yang ikhlas, niat yang ikhlas. Jangan terlalu rancak. Janganlah jauhi waktu nang kalau diberiakan tadi bepandir atau membawa nang bermanfaat, dan harus tahu jangan sampai nang keempat yang kelima ini waktu-waktu orang itu menuntut ilmu atau waktu-waktu orang menyampaikan ilmu. Sidin kada alim tapi sidin rajin mengaji. Habis maghrib sidin mengaji, kita habis asar ada pengajian mengaji, habis maghrib, habis isya sin mengaji. Kira-kira bila waktunya umpamanya habis subuh kah? Ya kalau lah ada waktu yang itu yang kelima. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ajaran agama ini sesempurna mungkin, sebaik-baik mungkin, seikhlas mungkin, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam beragama. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.